Saudara tetap bersekutu dengan Tuhan, hanya tempatnya aja yang beda. Kalau kami di gereja, saudara-saudara di rumah, dan itu tidak akan mengurangi kekusukan kita, kesungguhan hati kita di dalam menyembah Allah. Dan saya percaya setiap kita hadir dalam hadirat Tuhan dan menyelenggarakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Gereja itu adalah diri kita. Gereja itu adalah hidup kita. Maka ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam hadirat Allah dan menggenapi firman-Nya, menyembah Allah, itulah hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menyembah Allah itulah teologiku. Menyembah Allah itulah teologimu. Menyembah Allah tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Hari ini Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin kita untuk kita mengisolasikan diri, ya, sehubungan dengan satu wabah penyakit yang menyebar di negeri kita, di dunia ini, yaitu virus corona. Ini bukan persoalan bangsa kita, tapi ini persoalan dunia. Ini bukan cuma masalah bangsa kita, tapi ini adalah masalah dunia. Maka mari kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di minggu Prapaskah ini, yakni Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Semua sudah hafal, sehingga sekalipun kita tidak, ya, kita pasti bisa menghafalkannya, ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk membacanya melalui Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dan kita membacanya secara perlahan. Kalau selama ini mungkin kita mempunyai, karena begitu besar kasih Allah karunia ini sehingga yang mengurniakan anaknya yang tunggal. Tidak. Kali ini kita akan membacanya secara perlahan. Baik, saudara-saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16 kita baca bersama-sama di dalam nama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa bagian firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa penyebaran wabah virus corona membuat orang ketakutan dan ketar-ketir. Bahkan untuk menghambat perkembangan virus corona ini, orang-orang tidak boleh bersentuhan secara langsung. Nah, saya perlu sampaikan bahwa tadi telah dituliskan oleh Mayor Nyonya Mardiudi bahwa penyebaran virus corona itu sebenarnya dia bukan lewat udara, tapi lewat sentuhan, ya. Orang yang punya virus atau orang yang terkena virus corona, ketika dia menyentuh barang, menyentuh sesuatu dan menyentuh sesuatu, virusnya berpindah. Nah, itulah cara penyebaran virus corona. Sehingga ketika orang bersentuhan dengan barang yang disentuh oleh orang itu, misalnya pena saya, ya, pena saya disentuh oleh orang, ya, makanya saya siapkan ini banyak pena, ya, 2, 3, ya, yang pink ini khusus buat saya. Ini nggak boleh dipinjam oleh Derwin, ya. Kalau Derwin mau menulis, dia pakai yang satu ini. Kalau Mario mau menulis, dia pakai yang satu ini, ya. Bukan berarti Mario ada virus loh, ya. Tapi saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwa ketika orang yang punya virus corona menyentuh barang ini, kemudian saya menyentuh lagi barang ini, maka virus corona akan berpindah kepada saya. Jadi setelah Derwin pakai ini, pulpennya ambil aja nih. Tidak boleh, ya. Itu cuma ilustrasi. Nah, orang harus menghambat atau mengurangi untuk sentuhan fisik, ya. Orang-orang tidak boleh bersentuhan langsung, bahkan kemana-mana membawa hand sanitizer, ya, pelindung pembersih dan masker. Sebenarnya saya mau pakai masker, tapi karena saya kontak nggak boleh pakai masker, suara saya dari luar. Perkara yang tidak penting menjadi sesuatu yang
Misalnya, saudara tidak boleh lagi keluar bebas untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu keluar. Untuk hal-hal yang tidak urgent, tidak perlu keluar. Ya. Bahkan virus ini mengubah gaya hidup kita. Kita tidak lagi bersalaman yang seperti ini. Ya. Kita sudah punya salaman. Kalau di bawah selamatan ada salam khasnya, ciri khas. Haleluya. Wah, luar biasa. Atau ada juga salam. Ya. Atau ada juga salam. Salam Sunda. Nah, apakah itu berbeda? Tidak, saudara. Waktu kita sudah haleluya, waktu kita sudah salam, saudaraku, waktu kita sudah salam, itu semua sama. Ya. Tetapi hal-hal itu menjadi lebih penting ketika kita sendiri. Dan saat ini untuk kita diajak bergandengan tangan bersama dengan pemerintah, kita bersatu hati memutuskan rantai virus COVID-19 ini, virus corona. Dengan cara apa? Kita melaksanakan ibadah kebaktian di rumah. Ya, melaksanakan ibadah. Jadi tidak benar kalau ada yang katakan ibadah gereja libur. Salah. Saudara-saudara yang live streaming, saat ini saya katakan kepada kita, kalau ada yang katakan, oh gereja libur, gereja berlibur. Tidak, saudara. Tidak libur. Hanya tempatnya aja yang berbeda. Ya, dialihkan ke rumah kita masing-masing. Banyak cara yang dilakukan. Pendeta-pendeta yang melakukan live streaming langsung. Ya. Ada yang mengirimkan acara ibadah, dan mengirimkan liturginya, mengirimkan khotbahnya. Dan semua itu tidak mengurangi kesembuhan hati kita dalam menyembah Tuhan. Amin. Sampaikan kepada kiri kanannya bahwa itu tidak mengurangi kesembuhan kita kepada Tuhan. Ya, sampaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di minggu Prapaskah ini saya ingin menyampaikan bahwa begitu banyak perkara yang membuat orang seringkali ketakutan, dan ketakutan yang paling mendasar, ketakutan yang paling besar di minggu Prapaskah ini saya ingatkan kembali kepada kita, yaitu ketakutan terhadap dosa, hukuman dosa, yakni masuk neraka, mengalami kematian kekal dan binasa. Kalau saudara takut dengan corona, saya bilang corona masih ada virusnya. Bersyukur TNI Angkatan Udara dengan Herculesnya sekarang berangkat ke China. Saya sudah mendapatkan informasi, ya. Saya dapatkan informasi, walaupun saya sendiri belum begitu yakin, tapi saya dapatkan informasi dari orang penting bahwa mereka sudah berangkat untuk mengambil vaksinnya, mengambil imunnya, sehingga virus itu dapat dibereskan. Itu berita. Ya, berita saat ini, ya, sudah berangkat untuk mengambil antivirus corona. Dan saudara ketakutan, saya ketakutan, semua orang ketakutan. Tapi hari ini saya bilang, dari hal itu yang lebih menakutkan adalah kematian kekal, kebinasaan kekal, masuk neraka. Itu hal yang paling menakutkan saat ini. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di minggu Prapaskah ini saya ingin menyampaikan kepada kita bersyukur karena kita punya Allah yang memberikan solusi hidup, baik hidup di dunia maupun hidup setelah. Sebab itu saudara-saudaraku, solusi hidup yang Tuhan berikan bukan pilihan ganda. Sekarang kalau minta soal sama saya, Kapten bikin soal agamanya, tolong Kapten lebih banyak, esainya sedikit aja, ya. Tenang. Kalau Kapten bikin soal, yang sekolah minggu pasti tahu jawabannya, yang GPS pasti tahu jawabannya. Kalau tidak sekolah minggu, lupa jawabannya, bahkan mungkin tidak tahu, ya. Yang tidak GPS apalagi, ya. Saudaraku, solusi hidup yang Tuhan berikan bukan pilihan ganda, bukan juga pilihan benar atau salah, bukan juga essay test yang saudara harus bikin rangkumannya sendiri, essay test saudara bikin jawaban sendiri, bukan. Solusi
Yesuslah jawabannya. Amin. Semua persoalan hidup, Yesuslah jalan keluarnya. Semua persoalan yang saudara dan saya hadapi, Yesuslah jawabannya. Sebab itu hari ini, dekatkan hatimu, dekatkan hidupmu kepada Yesus. Jadi pesan saya buat saudara-saudara semua, dalam setiap persoalan kita ingatlah bahwa Tuhan tidak biarkan kita, Tuhan tidak biarkan saudara larut dalam kesesakan dan ketakutan, persoalan dan pergumulan itu kita, tapi Dia memberikan jalan keluar. Ada solusi apa? Anaknya Dia tunggal. Yesus sebagai satu-satunya solusi hidup. Sebab semua solusi hanya ada di dalam nama Yesus. Ketakutan ada jalan keluarnya. Ketakutan yang kita miliki ada solusi. Apa solusinya? Yesus. Yesus solusi dari ketakutan kita. Termasuk ketakutan akan kematian yang kekal. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan persoalan dosa? Dosa harus dibereskan. Dosa harus diselesaikan. Karena minggu Paskah ini kita dibawa pada perenungan bahwa untuk menyelamatkan kita dari dosa, Allah datang. Yesus datang. Korban penebusan. Kita butuh korban penebus dosa. Kita butuh korban yang sempurna untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, Yesus satu-satunya penebus yang sempurna atas hidup. Masalah corona, Yesus jawabannya. Masalah dosa, Yesus jawabannya. Siapa yang tidak takut dengan hukuman Tuhan yang kekal? Siapa yang tidak takut dengan kematian yang kekal? Tapi Yohanes 3:16 sudah jawab itu kepada kita. Mari kita lihat. Yang pertama, untuk hal itu kita butuh korban darah. Berarti harus anak manusia. Yohanes 3:16, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Pertanyaannya, kenapa harus manusia? Ya, karena objek kasih Allah adalah manusia. Khotbah yang dilanjutkan minggu lalu mengatakan bahwa objek dari kasih Allah adalah manusia. Oh keren, siapa ente? Siapa kita? Siapa saya? Kenapa Dia harus datang buat saudara saya? Karena tidak ada korban yang sempurna selain dari korban yang manusia. Saudara yang berkasih dalam Tuhan, karena manusia berbuat dosa, bukan binatang, bukan melainkan manusia yang berbuat dosa, maka manusia harus bertanggung jawab. Persoalannya tidak ada darah manusia di dunia ini yang memenuhi standar Allah. Nggak ada darah manusia di dunia ini yang memenuhi standar Allah. Saya mau sampaikan bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Itulah sebabnya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi jangan main dengan darah Kristus. Kita mau rayakan ini tanggal 10 April, saudara. Bagaimana Dia digiring ke pembantaian dan Dia mati disalib. Udah disalib, ditembak lambungnya. Saudara, kejam sekali hukuman buat kita, tapi ditanggungkan di dalam Kristus. Ditanggungkan di dalam Dia. 1 Petrus 1:18 dikatakan, kamu telah dibayar lunas. Kamu telah dibayar lunas. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal. Wow, keren. Darah yang mahal. Saudara tidak ditebus dengan barang ecek-ecek. Saudara tidak ditebus dengan barang rongsokan. Saudara tidak ditebus dengan barang-barang yang tidak bernilai, tapi saudara dan saya ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal, bukan dengan emas atau perak, dengan darah yang mahal. Saudara dan saya ditebus dan diselamatkan. Itu sebabnya kita butuh Kristus. Yang kedua, penebusan yang sempurna hanya dinyatakan dengan korban yang kudus. Berarti harus sempurna dan tidak bercacat. Yohanes 3:16 kalau kita hubungkan dengan Imamat 22 ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan, kalau kamu bawa korban keselamatan, kalau kamu bawa korban penebus salah, harus tidak bercacat. Tidak boleh cacat. Wah. Sekarang mau cari yang
bercacat di muka bumi ini? Nggak ada. Nggak mungkin. Maka kita butuh Kristus. Kita butuh Yesus sebagai korban penebus salah kita. Wah, saudara, dia digiring ke pemataian seperti apa? Dia tidak berdaya. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia melewati itu semua. Lalu alasan apa kita tidak tunduk kepada Tuhan? Korban penebus harus sempurna dan tidak bercacat. Maka dibutuhkan darah manusia yang sempurna dan artinya harus tidak berdosa. Artinya jika dia punya satu dosa saja, maka dia tidak layak jadi pengganti. Ya sama seperti manusia lain yang membutuhkan pengganti. Persoalannya, di mana kita dapat seorang yang mendustakan Allah? Kalau bukan Allah sendiri yang menjadi manusia, kudus, sempurna dan tidak bercacat. Bukankah di dunia ini semua berdosa? Itu berarti poin kedua tidak bisa dipenuhi. Sekalipun poin pertama bisa dipenuhi. Apa? Anak manusia, oke. Kita boleh berikan anak manusia. Tapi apakah persyaratan atau standar yang kedua memenuhi itu, yaitu korban kudus yang tidak bercacat dan sempurna? Tidak, saudara-saudara. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Mari kita pandang ke surga. Di sana hanya ada Allah yang tidak berdosa, tetapi ia bukan manusia. Maka poin kedua, korban kudus, sempurna dan tidak bercacat terpenuhi. Tapi poin pertama tidak terpenuhi. Apa? Manusia. Di sana hanya ada Allah dan Allah bukan manusia. Allah kudus, Allah sempurna, tapi dia bukan manusia. Poin kedua terpenuhi, tetapi tidak untuk poin yang sana. Maka saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk memenuhi kedua standar itu, harus darah manusia dan korban kudus yang sempurna dan tidak bercacat. Allah mengambil keputusan yang radikal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah turun menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Sekarang lagi berbeda, mana boleh manusia jadi Tuhan? Sejak kapan ada manusia jadi Tuhan? Kekristenan tidak mengatakan ada manusia jadi Tuhan. Iman kekristenan tidak berkata bahwa manusia jadi Allah, bukan Yesus jadi Tuhan. Itu salah. Kalau ada yang mengatakan manusia jadi Tuhan, itu goblok, itu sesat. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kalau ada yang mengatakan manusia jadi Tuhan, itu sesat. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, itu otoritasnya dia. Namanya Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja. Allah menjadi manusia, dan yang lebih dahsyat lagi, yang mengambil rupa manusia dan mati di sana untuk tebus dosa, untuk angkat engkau dan saya. Bukan hanya engkau saja, saya juga. Kita diangkat dari lumpur dosa, kita dikeluarkan dari lubang kebinasaan dan diangkat kepada kekekalan. Oh, luar biasa. Allah begitu mengasihi kita. Renungkan baik-baik di minggu Paskah ini. Sejauh mana kita mengasihi Yesus. Yesus sudah mengasihi. Bahkan dulu dia dicerca, dia dihina. Bahkan sampai hari ini dia tetap dihina. Tuhannya orang Kristen jadi manusia, hina, jelek. Apa? Kenapa? Ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak memahami, ketika kita tidak paham bahwa Allah mengambil rupa kita karena kasih-Nya, kita tidak akan pernah sampai pada titik, oh, Allah adalah Allah yang dahsyat. Kita tidak akan sampai pada iman bahwa Allah menyelamatkan dengan cara menjadi manusia. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penebus dia datang dan mati. Mengalahkan maut artinya harus mati. Yohanes
ini Anda? Wah, Anda paham sekali. Upah dosa adalah maut, artinya mati. Mengapa harus mati? Karena upah dosa adalah maut, maka manusia harus mati. Titik. Sudah. Habis. Tetapi karunia Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Inilah kemenangan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Itu berarti untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman mati, maka maut harus dikalahkan. Dan kita harus jujur, manusia mana yang bisa mengalahkan maut? Ayo, ada manusia yang bisa mengalahkan maut? Tidak ada. Bahkan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada manusia yang bisa kalahkan maut. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sudah, bukan akan, tetapi yang sudah dan sanggup mengalahkan maut. Maka kita yang tidak sanggup mengalahkan maut ini jangan sok-sok hebat, jangan sok-sok sanggup merasa benar. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau bukan karena Kristus, kalau bukan karena Allah, hidupku tidak diselamatkan. Oleh sebab itu, di minggu Prapaskah ini, saya ingin mengajak kita untuk renungkan bahwa Allah sungguh membuktikan kealahannya kepada kita. Waktu Dia menebus kita di salib, bukan dengan simsalabim dosamu diampuni, tidak. Bukan dengan simsalabim kamu telah diselamatkan, tidak. Allah tidak sekedar berfirman demikian, tetapi Dia membuktikan kasih-Nya dan bahkan mati di salib untuk mati ganti kita, ganti saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Inilah alasan mengapa Allah menjadi manusia. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, supaya Ia menjadi pengganti bagi manusia berdosa dalam menerima hukuman Allah. Maka mulai hari ini janganlah kita menjadi manusia yang egois. Amen. Akhirnya saya akan menutup perenungan kita pada minggu pagi ini. Di masa-masa Prapaskah ini, kembali saya ingatkan kita bahwa Allah telah menyelesaikan masalah terberat bagi manusia, yakni dosa dan upahnya. Allah telah menjadi manusia bagi kita. Allah telah menjadi korban kudus bagi kita. Allah telah mati untuk kita. Artinya kelepasan besar, keselamatan kekal Allah sudah berikan untuk kita. Dan tidak ada lagi kematian untuk menebus dosa. Tidak ada lagi. Allah sudah menyelesaikan bagi kita. Allah sudah membuktikan bagi kita. Nah sekarang apa yang perlu kita takutkan? Persoalannya adalah, ayo mari kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah kita. Kita kembali kepada Dia. Dia yang sudah melakukan segala perkara. Kalau perkara surgawi Dia bisa bereskan, apalagi cuma perkara duniawi. Amin. Apalagi cuma perkara penyakit. Sekarang saya menyampaikan amanat pemerintah. Jangan panik, saudara. Nggak usah panik dengan virus corona. Dan jangan menyebarkan kabar-kabar hoax soal corona. Saudara, mari kita. Dialah Allah yang memberikan solusi terbaik dalam hidup kita. Dialah Allah yang sempurna. Dia akan menolong. Keberanianmu hari ini, kekuatanmu hari ini, kemampuanmu hari ini diperhitungkan oleh Allah. Dan saudara-saudara yang ada di rumah, imanmu hari ini diperhitungkan oleh Allah. Engkau ada dalam hadirat Allah dan tetap memuji Allah dari rumah, dari tempat engkau berada, dari gereja, dari mana saja. Waktu engkau menyembah Allah, sembahlah Dia di dalam kekudusan yang sempurna. Kita akan menyanyikan pujian kasih Allahku sungguh tak teruji. Kita akan mengakhiri khotbah kita hari ini. Renungan kita hari ini telah mengajar kepada kita
kau punya persoalan, hidup pribadimu punya persoalan, kau punya penyakit, rumah tanggamu bermasalah, suamimu bermasalah, anak-anakmu bermasalah, pekerjaanmu bermasalah. Saudara, perkara sorganya sudah dibereskan. Mari kita bawa hidup kita. Ada kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Saya pikir ada kesempatan saudara boleh berdoa di bawah pulang, saudara berdoa di tempat dulu, saudara dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kasih Allah